berkah. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat warna, perkenalkan nama saya Muhammad Rizwan Irfandi. Dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang kisah sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu dari golongan as-sabiqunal awalun yang pertama kali masuk Islam di antara sahabat Nabi yang lainnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Arisah. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang sebelum masuk Islam itu dalam keadaan bersih, tidak berkontaminasi, tidak bersentuhan dengan lingkungan sekitar ya. Karena lingkungan sekitar itu memang pada saat itu dalam kondisi jahiliyah ya. Seperti halnya Abu Bakar ya. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar adalah orang-orang yang bersih, orang yang hanif ya, yang tetap menjaga ajaran Ibrahim ya. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam ketika berusia 17 tahun. Beliau dari keturunan bangsawan, mempunyai ibu yang bernama Hamnah yang dikenal pada saat itu dengan kepintarannya ya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas juga dikenal dengan berbaktinya kepada orang tua ya. Disinilah Sa'ad bin Abi Waqqas diuji keimanannya ketika pertama kali masuk Islam. Dan tidak jauh-jauh ujiannya itu dari ibunya sendiri. Ketika masuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas memperlihatkan keislamannya kepada ibunya. Maka ibunya itu tidak menerima saat itu masuk Islam, ya, tidak menerimanya, bahkan memerintahkan untuk keluar dari Islam. Ya. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas enggan untuk mengikuti perintahnya, perintah ibunya. Dia tetap teguh pendiriannya, tetap mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Ya. Dan ibunya itu langsung memboikot dirinya ya, dalam artian tidak mau makan, tidak mau minum, tidak ngapa-ngapain lah intinya mah, yang membuatkan saat itu harus keluar dari ajaran Rasulullah. Tapi justru saat itu tetap kuat pendiriannya, tetap teguh keimanannya, saat tidak berpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh ibunya. Bahkan saat itu berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, jika engkau mempunyai 70 nyawa dan satu persatu nyawa itu keluar dari tubuhmu, maka aku tidak akan keluar dari agama yang sedang aku anut ini, agama yang benar, agama yang berasal dari Rasulullah SAW." Ya. Dan seketika itu ibunya luluh hatinya ya, sehingga membiarkan Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ya. Di sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa seseorang dalam iman itu pasti diuji ya, pasti diuji untuk menguji apakah benar-benar beriman ataukah keimanannya hanya sekedar di lisan saja. Justru Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia betul-betul beriman dengan membuktikannya gitu ya, dengan diberikan ujian salah satunya ibunya sendiri gitu ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ankabut ayat 8 yang menjelaskan tentang wajibnya berbakti kepada orang tua ya, wajib. Tapi jikalau orang tua itu memerintahkan untuk menyekutukan Allah ya, maka janganlah engkau mentaatinya, jangan engkau mentaatinya ya. Di sini kita bisa mengetahui bahwa taat itu ada dua ya, taat itu ada dua ya. Ada taat mutlak, ada juga taat muqayyad. Taat mutlak adalah taat tanpa taat tanpa syarat. Nah, itu taat kita kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Allah dan Rasulnya itu memerintahkan, maka kita sami'na wa ata'na, kita langsung mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itulah taat mutlak, tanpa syarat ya. Nah, selanjutnya taat muqayyad. Taat muqayyad adalah taat yang bersyarat, taat yang ada syaratnya. Yang syaratnya selama tidak keluar dari ketentuan Allah ya, maka kita wajib untuk mentaatinya. Selama
tidak keluar dari tidak bertentangan dengan kitabullah dan as-sunnah, ya kita wajib untuk mentaatinya, untuk patuh ya terhadapnya. Dan begitu pula kita taat kepada orang tua kita ya. Selama orang tua, taat kita kepada orang tua itu ada ketentuannya ya. Ya ketentuannya selama selama masih selama tidak bertentangan dengan kitabullah dan as-sunnah, ya kita gitu wajib untuk mentaatinya. Tapi sebaliknya, ketika orang tua itu menyuruh kita untuk ingkar pada Allah, menyuruh kita untuk menyekutukan Allah, maka kita tidak wajib untuk mentaatinya. Nah, begitu pula yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu ya. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang dijanjikan oleh Rasul itu dijamin surganya ya, dijamin surganya. Dan sahabat yang didoakan oleh Rasul itu ketika memanah itu tidak pernah meleset ya. Bahkan saat itu orang pertama yang melesatkan anak panah dalam perjuangan Islam, dan orang yang pertama terkena anak panah, nah itulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas itu orang yang dipercaya oleh Rasul, sehingga diberi amanah oleh Rasul itu untuk memimpin kaum muslim memerangi Persia, bisa disebut perang Qadisiyah ya pada saat itu. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu sukses memimpin kaum muslimin dan dapat memenangi dan membebaskan Persia dalam kezaliman pemerintahan saat itu ya. Itulah keutamaan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Salah satu keutamaannya yaitu doanya itu tidak diijabahi oleh Allah. Jadi dalam artian setiap yang didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, Allah selalu mengijabahnya ya, dari kalangan sahabat ya. Kalau dari kalangan tabi'in yang doanya itu selalu diijabah adalah Uwais Al-Qarni ya kalau nggak salah. Nah, kalau di kalangan sahabat yang doanya itu selalu diijabah adalah Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Apa amalan Sa'ad bin Abi Waqqas sehingga doanya itu tidak pernah tidak dikabulkan oleh Allah? Jadi dalam artian selalu dikabulkan gitu ya. Salah satu amalannya yaitu menjaga hartanya. Dia pandai dalam menjaga hartanya. Kenapa dia pandai dalam menjaga hartanya? Karena ini sangat sangat berpengaruh. Harta itu bisa menjadikan menjadikan halal dan haramnya gitu ya masuk ke dalam perut kita. Ketika perut kita bersih ya, maka itulah bisa disebut salah satu syarat untuk dikabulkannya doa. Dan itulah yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, menjaga hartanya supaya tetap bersih perutnya dari makanan yang haram ya. Dan juga amalan-amalan yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satunya itu kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas itu dijanjikan surga oleh Rasul ya, dijanjikan surga oleh Rasul. Dan seketika itu para sahabat bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, apa amalanmu sehingga engkau dijanjikan surga oleh Rasul? Lalu Sa'ad bertanya, amalan saya sama seperti kalian, ibadah saya sama seperti kalian pada umumnya, cuman saya tidak pernah menaruh dendam di dalam hati saya. Tidak pernah menaruh dendam, iri, dengki, benci ya di dalam hati gitu ya. Nah, itulah kisah sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Semoga kita dapat mengambil pelajarannya ya, mengambil ibrahnya ya, sehingga kita dapat menambah kecintaan kita kepada sahabat-sahabat Nabi ya, dan bisa mencontohnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan dalam aktualisasi memperjuangkan Islam ya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Bitaufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.